حي على الفلاح. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala imamil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara sekalian jamaah salat subuh Masjid Al-Falah yang mudah-mudahan rahmat dari Allah Ta'ala, barokah, ridho dan ampunannya senantiasa dilimpahkan kepada panjenengan semua. Untuk masuk surga dan terhindar dari neraka itu adalah cita-cita setiap muslim. Dan yang paling besar motivasinya Bapak Ibu untuk bisa masuk surga dan bisa terhindar dari neraka itu para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah hadis 29 dari kitab Arba'in Nawawi ini. Salah seorang sahabat yang bernama Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, dia bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, akhbirni bi amalin yudkhilunil jannata wa yuba'iduni minan nar." Akhbirni, tolong beritahukan kepada saya, bi amalin, suatu perbuatan, yudkhilunil jannah, yang memasukkanku dalam surga, wa yuba'iduni minan nar, dan menghindarkanku dari neraka. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, laqad sa'alta an azim. Kamu Mu'adz telah menanyakan perkara yang besar. Bisa besar artinya sulit, ya. Bisa besar itu karena memang ini masalah besar. Karena tidak mudah orang itu bisa masuk surga, orang itu terhindar dari neraka. Wa innahu la yasirun ala man yassarallahu alaih. Tetapi itu sangat mudah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagi siapapun yang Allah memudahkan itu untuknya. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Ta'ala, ini riwayat Tirmizi. Sementara dalam riwayat Ahmad itu ada mukaddimahnya. Jadi Mu'adz bin Jabal ini mencari-cari Nabi gitu loh. Kemudian ketika ketemu, Mu'adz bin Jabal itu mengatakan, uridu an as'alaka an kalimatin. Aku ingin bertanya kepada panjenengan wahai Rasul tentang satu kalimat. Ini Bapak Ibu yang perlu kita perhatikan. Amrodotni wa asqamatni wa ahzanatni. Jadi kalimat ini membuat aku sakit, membuat aku tidak nyaman, membuat aku galau. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, is'al ma tasya, silakan kamu tanya apa yang kamu inginkan, gitu kan. Terus Mu'adz bin Jabal mengatakan tadi, akhbirni bi amalin yudkhilunil jannata wa yuba'iduni anin nar. Jadi ini menunjukkan betapa besar perhatian para sahabat terhadap masalah ini Bapak Ibu, yaitu masalah untuk masuk surga, untuk terhindar dari neraka. Karena memang ini puncak kesuksesan. Kalau orang sukses di dunia mungkin punya pangkat tinggi, punya harta banyak, ya kan? Tapi kalau tidak sukses di akhirat, ya apa gunanya?
Allah Ta'ala mengatakan faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Faman zuhziha 'anil nar, barang siapa dijauhkan dari neraka, wa udkhilal jannah, dan dimasukkan surga, faqad faz, sungguh dia telah sukses. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, dan tidaklah kehidupan dunia itu kecuali kesenangan yang menipu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menjadikan saya dan panjenengan semua Bapak Ibu orang-orang yang masuk surga juga terhindar dari neraka, masuk surga tanpa azab, tanpa hisab, bersama orang-orang yang pertama kali masuk ke dalamnya. Hadis ini agak panjang Bapak Ibu. Jadi hadis 29 dalam kitab Arba'in Nawawi yang diriwayatkan oleh sahabat Mu'adz bin Jabal ini agak panjang. Jadi beliau menjelaskan banyak ya. Kemudian pada poin terakhir itu Nabi SAW bersabda begini, ala adulluka bimilaki dzalika kullih, mau tidak kutunjukkan kepadamu perkara yang mendukung semua itu. Jadi sebelumnya ada perkara-perkara Bapak Ibu, ada poin-poin, kemudian terakhir mau tidak kutunjukkan kepadamu perkara yang menguatkan, perkara yang mengendalikan semua tadi itu. Kata Mu'adz bin Jabal, qultu, aku menjawab, bala ya Rasulullah, tentu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian fa akhadha bilisanihi, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu megang lisannya. Jadi lisannya itu beliau keluarkan, dipegang. Beliau mengatakan kuffa alaika hadza, ini lo hentikan. Kuffa itu hentikan, kuffa alaika hadza, hendaknya engkau menghentikan ini, lisanmu ini lo, jangan diloskan, suruh berhenti tulisan itu. Kuffa alaika hadza. Terus Mu'adz keheranan Bapak Ibu, dia bertanya, ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, wa inna lamu'akhuduna bima natakallamu bih, apakah kita itu akan disiksa gara-gara apa yang kita ucapkan? Apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, thaqilatka ummuka ya Mu'adz, ibumu kehilangan kamu wahai Mu'adz. Jadi ini istilah Arab Bapak Ibu yang maknanya itu mosok kamu aja gak ngerti kayak begini gitu loh. Jadi arti ibumu kehilangan kamu itu gak ada artinya sebetulnya, cuma makna bahasanya seperti itu. Kemudian ini yang penting Bapak Ibu, Nabi SAW mengatakan, wahal yakubun nasa ala wujuhihim au ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim. Wahal yakubun nas, tidaklah yakubun nas melemparkan manusia, ala wujuhihim finnar, di neraka ya, ala wujuhihim di atas wajahnya, au ala manakhirihim atau di atas hidungnya, illa hasaidu alsinatihim, kecuali hasil daripada lisannya. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Ta'ala, dulu ketika jadi makna kabba yakub itu menuang ya. Jadi ibaratnya di neraka itu naudzubillah, gara-gara lisan orang itu satu dilemparkan, bukan diletakkan bagus seperti ini pelan-pelan, dilemparkan satu di dalam neraka. Kemudian dilemparkannya itu bukan di atas kakinya Pak, tapi di atas apa tadi? Di atas wajahnya, di atas hidungnya. Wahal yakubun nasa finnari ala wujuhihim au ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim, dan tidaklah menjadikan manusia dilempar dalam neraka di atas wajahnya atau hidungnya kecuali gara-gara hasil daripada lisannya. Makanya dikatakan salamatul insani fi hifdzil lisan, keselamatan seseorang itu ketika dia menjaga lisan. Lisan Bapak Ibu kalau enggak dijaga,
Sebanyak apapun amal manusia habis. Abu Hurairah itu berkata, hadisnya sahih, diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Seorang laki-laki datang kepada Nabi SAW. Kemudian dia bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna fulanah, ada perempuan, yudhkaru min kathrati salatiha wa sadaqatiha wa siyamiha ghairu annaha tu'dhi jiranaha bilisaniha. Ada seorang wanita terkenal, ahli sholat, banyak sholatnya, banyak sedekahnya, banyak puasanya, ghairu annaha tu'dhi jiranaha bilisaniha, hanya saja dia itu biasa menyakiti tetangga dengan lisannya. Kata Nabi SAW, hiya finnar, dia dalam neraka. Makanya Bapak Ibu, pada zaman ini kita harus berhati-hati. Jadi jangan sampai gara-gara lisan amal kita habis. Jangan sampai gara-gara lisan justru orang yang kita benci, kita transfer pahala amal kita tiap hari. Kan aneh, kita benci orang, tapi malah sesuatu yang paling mahal kita miliki kita berikan gratis kepada dia, Bapak Ibu. Jadi ketika jenengan ngerasani orang, menghibah orang, memfitnah orang, itu justru sejatinya panjenengan mentransfer amal soleh kepada dia. Dan itulah makna orang yang mengerjakan amal soleh untuk orang lain. Makanya nanti pada hari kiamat kan jadi pailit itu, muflis, habis amalnya kan, seperti itu. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Ta'ala, kembali kepada masalah lisan. Kadang-kadang kita itu nggak ambil pusing, walah ngene wae kok gitu kan ya. Padahal ada hadis dalam Bukhari Muslim, Nabi SAW mengatakan, innar rajula la yatakallamu bil kalimah, seseorang itu mengucapkan satu kalimat, ma yatabayyanu ma fiha, dia tidak cross check isi kalimat itu, nggak peduli isi kalimat itu. Apa kata Nabi SAW? Yazillu biha finnar, dia tergelincir gara-gara kalimat tadi dalam neraka. Ab'adama bainal masyriqi wal maghrib, yang jaraknya itu lebih jauh daripada timur dan barat. Panjenengan pernah ngukur Pak, antara timur dan barat itu berapa? Timur yang paling timur, barat yang paling barat, pernah ngukur panjenengan? Nah itu lebih jauh daripada itu, na'udzubillah. Ini dalam riwayat as-sahihain. Sementara dalam riwayat apa? Dalam riwayat At-Tirmidzi, Nabi SAW mengatakan, innar rajula la yatakallamu bil kalimah, seseorang itu mengucapkan suatu kalimat, la yara biha ba'san, dia enggak menganggap masalah kalimat itu, yahwi biha sab'ina kharifan finnar, gara-gara kalimat itu dia jatuh dalam neraka selama berapa? Selama 70 tahun. Itu jatuh tok cuing itu 70 tahun. Na'udzubillah, gara-gara perkataan. Dan Nabi SAW pernah ditanya Bapak Ibu tentang perkara yang paling banyak memasukkan orang ke dalam surga. Beliau mengatakan taqwallahi wa husnul khuluq, takut kepada Allah, takwa nggih. Dan takwa itu kan artinya menghindari maksiat, menghindari yang dilarang, mengerjakan yang diperintah. Kalau kita sudah begitu, masya Allah. Dan husnul khuluq, akhlak yang baik, akhlak kepada tetangga, akhlak kepada lingkungan, akhlak kepada orang tua, akhlak kepada yang lebih kecil, akhlak kepada siapapun. Dan Islam itu agama akhlak, ya. Bahkan disebutkan dalam hadis itu, gara-gara akhlak orang itu bisa mencapai tingkatan di surga yang tidak bisa dicapai oleh ahli sholat maupun ahli puasa, Bapak Ibu. Terus beliau juga ditanya tentang perkara yang paling banyak memasukkan orang dalam neraka. Apa jawaban beliau? Al-famu wal farj, mulut dan kemaluan. Mulut dan kemaluan yang paling banyak memasukkan orang dalam neraka itu Pak. Kalau perempuan yang mulutnya itu,
Kalau laki-laki naudzubillah kemaluannya. Makanya para pewaris Firdaus itu kan diantaranya adalah walladzina hum li furujihim hafizun, orang-orang yang menjaga kemaluannya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menghindarkan saya dan panjenengan semua dari yang namanya neraka, Bapak Ibu. Dan ketika kita mendengar berita itu jangan langsung ditelan mentah-mentah. Kata Allah Ta'ala, wala taqfu ma laysa laka bihi ilm, innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm, kamu jangan mengikuti perkara yang kamu enggak punya ilmu atasnya. Kalau kita enggak ngerti, jangan melu-melu, jangan diikuti. Kenapa? Innas sam'a, karena apa ini? As-sam', pendengaran, wal basar, penglihatan, wal fuad, dan hati, kullu ulaika kana anhu mas'ula, itu semua nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Dan terakhir Bapak Ibu, ini parahnya perkataan ya. Jadi perkataan itu bisa sampai menjadikan orang itu kafir. Coba panjenengan buka surat At-Taubah ayat 65 ayat 66. Allah berfirman, wala in sa'altahum, jika kamu bertanya kepada mereka, la yaqulunna innama kunna nakhudu wa nal'ab, mereka pasti menjawab, kita loh cuma main-main dan bersenda gurau. Qul, katakan Muhammad, abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un, apakah harus dengan Allah, dengan Rasulullah, ayat-ayat Allah kalian bersenda gurau? La ta'tadziru, jangan minta uzur, jangan minta maaf. Qad kafartum ba'da imanikum, kalian telah kafir setelah beriman. Ini ceritanya terjadi pada perang Tabuk, Bapak Ibu. Perang Tabuk itu perang yang cukup sulit ya, sampai pasukan yang ikut dalam perang Tabuk ini disebut dengan Jaisyul Usrah, pasukan kesulitan. Karena musim panas, sangat panas, kaum muslimin tidak punya dana, kemudian mereka itu melawan pasukan terbesar di muka bumi waktu itu, yaitu Romawi, Pak. Nggih. Dan Nabi SAW itu ketika mau mengadakan perang itu pasti beliau menunjukkan kebalikannya. Misalkan mau menyerang daerah selatan, itu beliau menunjukkan yang mau diserang itu daerah utara, kecuali pada perang Tabuk, saking sulitnya. Jadi jauh-jauh hari itu beliau sudah memberitahukan gitu loh. Nah, dalam perang Tabuk ini karena kondisi panas segala macam, ya ini orang munafik, Pak, karena orang beriman itu nggak akan berani mengucapkan seperti itu. Dia mengatakan begini, ma ra'aina qurra'ana haula'i illa arghabana butunan wa akdzabana alsinatan wa ajbanana indal liqa. Kita tidak melihat para qori kita. Qurra jamak kata qari, itu ya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita enggak mendapati para qari kita, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kecuali mereka itu arghabana butunan, orang yang doyan makan. Jadi makan aja gitu loh. Wa akdzabana alsinatan, paling banyak bohongnya. Kemudian wa ajbanana indal liqa, dan mereka itu paling pengecut ketika perang. Ada seorang sahabat di situ yang mendengar perkataannya, bal kadzabta, justru kamu berdusta. Sa'ublighu hadza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tak sampaikan ya perkataanmu ini kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat lain itu dia mengatakan justru kamu ini munafik gitu loh. Dia pergi kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam hendak menyampaikan perkataan orang tadi. Rupanya wahyu ini, Pak, yang tadi panjenengan baca itu At-Taubah 65 66 itu datang
dulu, turun dulu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga orang yang mengatakan tadi itu mengejar minta maaf kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah mau berangkat, sudah naik unta beliau, dia memegangi dalam satu riwayat unta Nabi, dalam riwayat lain memegangi pedangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, sambil kakinya itu tidak pakai alas kaki ya orang yang mengucapkan itu, dan batu sangat panas itu membuat kakinya melepuh. Dia mengatakan, ya Rasulullah, innama kunna nakhudhu wa nal'ab. Wahai Rasulullah, kita cuma main-main doang, kita cuma bersenda gurau. Makanya Bapak Ibu nanti panjenengan browsing ya, jangan sampai kita tidak sadar tapi kita melakukannya gitu. Jadi ada 10 pembatal keislaman. Orangnya secara casing masih muslim, tetapi ketika melakukan satu dari 10 perkara ini, dia sudah keluar dari Islam secara makna. Di antaranya adalah yang kita bahas ini, yaitu menjadikan Quran, menjadikan Rasulullah, menjadikan ayat-ayat Al-Quran, dan menjadikan syariat ini sebagai bahan guyonan. Dan Nabi SAW gak mempedulikan. Padahal beliau itu kan orang yang paling mengasihi kan, paling saknoan itu Nabi SAW. Beliau hanya mengatakan, qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum. Apakah dengan Allah, dengan Rasulullah, dengan ayat-ayat Allah kalian bersenda gurau? Jangan minta maaf, kalian telah kafir setelah beriman. Ini saja Bapak Ibu kajian pagi hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Tentunya pertama kali buat saya pribadi sebelum yang lain. Jika ada yang benar itu semata-mata dari Allah Ta'ala. Jika ada yang salah dari saya sendiri, saya beristighfar kepada Allah Ta'ala dan mohon dimaafkan. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menjadikan saya dan panjenengan semua para penghuni surga yang masuk surga Firdaus yang paling tinggi tanpa adab, tanpa hisab. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.